Otomasi industri secara definisi atau secara terminologi, berarti secara bahasa itu adalah alat atau mesin yang dapat bergerak dan bekerja sendiri. Nah, bekerja sendiri ini secara atau secara otomatis dengan sendirinya. Sedangkan terminologi atau bahasa otomatisasi itu adalah perihal atau proses pengotomasian. Jadi kalau otomasi industri itu adalah sebuah objek yang sudah jadi alatnya, gitu. Sedangkan otomatisasi itu adalah prosesnya. Proses dari yang tadinya manual dibikin jadi semi otomatis, atau proses yang tadinya manual dibuat menjadi fully otomatis. Itu adalah otomatisasi. Atau dengan kata lain, penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan. Sehingga nantinya tidak perlu tenaga manusia lagi. Ataupun jika perlu dalam skala yang jauh berkurang. Otomatisasi juga secara operasi ya dapat didefinisikan proses otomatis pada sebuah perlengkapan proses atau sistem dengan peralatan mekanik atau elektrik. Nanti ke depannya teman-teman tidak hanya akan belajar hal-hal yang kaitannya dengan elektrik saja, tapi ada beberapa mekanik yang harus dipelajari juga. Karena sebenarnya di otomasi itu porsi elektrik itu jauh lebih kecil daripada porsi mekanik realnya ya di otomasi industri. Pada saat kita mau membuat sebuah mesin, sebuah sistem otomasi, yang dikedepankan adalah desain mekanikanya dulu. Misalnya kita mau membuat konveyor untuk memisahkan barang berdasarkan besar kecilnya, atau kita mau membuat sebuah mesin yang bisa memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Yang dikedepankan adalah gimana kita mendesain mekanikanya, misalkan berbentuk tangan atau berbentuk penjepit atau yang lainnya. Setelah konsep desain mekanika itu jadi, baru kita bisa masuk ke kita butuh aktuator atau penggerak seperti apa. Apakah kita butuh motornya yang AC atau yang DC, atau kita butuh sistem pneumatik gitu. Kalau kita butuh motor, butuh yang berapa watt. Setelah itu baru kita masuk ke programming. Jadi porsi elektrik dan programming sebenarnya tidak mengambil yang besar, mekanika yang ngambil yang besar. Nanti elektrik yang akan support, programming juga yang akan support. Nah, untuk sementara ini karena teman-teman dari prodinya teknik elektro, nanti porsi besarnya di bagian elektrik dan di bagian programmingnya. Untuk bagian mekanikanya cukup mengetahui saja untuk sementara ini. Oke, yang bagian ini saya lewati. Saya akan cerita sedikit tentang sejarah otomasi industri. Dimulai dari revolusi industri pertama, itu kita bisa menyebut dengan mekanisasi. Dari yang dikerjakan oleh manusia, kemudian berubah dikerjakan oleh mesin. Yang menjadi pencetus adanya revolusi industri pertama itu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga proses-proses produksi yang tadinya full oleh manusia dengan tools dan alat-alatnya mulai digantikan dengan mesin-mesin. Berikutnya, revolusi industri kedua adalah adanya elektrifikasi atau electrical power mulai ditemukan di sini. Mesin-mesin yang tadinya digerakkan full oleh mesin uap mulai digerakkan oleh motor listrik dan komponen-komponen lainnya yang ditenagai oleh listrik. Dan beranjak di revolusi industri ketiga, kita menyebutnya dengan evolusi yang mengarah ke programmable. Hal-hal yang tadinya kita kontrol dengan manual wiring, dengan kabel, dengan signal kabel itu, di revolusi industri ketiga itu sudah bisa dikontrol by program.
porsi kita menyambung kabel ke input dan output, kita menyambung kabel ke sensor-sensor itu diturunkan. Urutan proses kerja, kemudian bagaimana variasi flowchart-nya itu jadi lebih fleksibel karena tidak harus nge-wiring, tidak harus menyambung kabel satu persatu gitu. Tapi sudah bisa dibuat dari program. Nah, dengan program ini fleksibilitas kita membuat sistem itu jauh berkembang. Nah, di revolusi industri keempat ini lebih ke arah autonomous decision untuk membuat sebuah cyber physical system. Nanti keputusan-keputusan itu tidak harus selalu ditangani oleh manusia, gitu, tapi sudah bisa dilakukan oleh mesin atau dilakukan oleh sistem. Dari itu kita mulai mengenal big data, kemudian artificial intelligence itu di revolusi industri keempat. Atau yang mungkin teman-teman sering dengar istilah IoT, Internet of Things gitu ya. Itu ada di revolusi industri keempat.